Harusnya ini kenceng banget, mini PC terkenceng yang pernah saya temuin, harusnya ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Andi dari Jawara Media. Salam istimewa dari Jogja. Teman-teman, episode kali ini kita akan bahas sebuah produk yang cukup unik. Secara dimensi kecil, mungil, imut, tapi membuat saya penasaran banget. Apa itu? Ini ya. Ini adalah sebuah barebone mini PC keluaran ASRock, judulnya DEX Mini X300. Ini adalah barebone dengan dimensi yang kecil banget. Dan ini diperuntukkan untuk AMD prosesor. Jadi dalamnya adalah soket AM4. Mungkin teman-teman sebagian ada yang belum tahu apa itu barebone. Barebone adalah sebuah pre-built PC setengah jadi yang bisa kita rakit di custom menurut kebutuhan ataupun budget kita dengan menambahkan beberapa komponen di dalamnya. Jadi dalam sebuah barebone system, terutama di sini itu ada sebuah motherboard STX, jadi dimensinya itu STX lebih kecil dari ITX, sebuah casing mini, sebuah power supply yang pada produk ini fungsinya digantikan oleh sebuah external adaptor dan sebuah cooling system untuk mendinginkan prosesor yang akan dipasang di dalamnya. Terus komponen apa yang kita perlukan untuk menjadikan ini sebuah PC jadi? Ada 3 buah komponen. Yang pertama adalah prosesor, yang kedua adalah RAM atau memori, dan ketiga adalah storage. Oke, sebelum lebih jauh lagi tentang teknis dan kemampuan si mini PC ini, kita akan unboxing dulu. Kita lihat dulu fisiknya, kita lihat dulu dimensinya. Ada apa aja di dalam box yang segede gini? Yuk kita unboxing bareng-bareng. Oke, kita akan mulai unboxing. Di sini sudah ada sebuah paket penjualan dari X300. Boxnya seperti ini, kubikal, kayaknya kubus ya. Lumayan oke, ada aksen merah dan hitam dan ada gambar produk di depannya, logo Ryzen, judul produknya DEX Mini X300 dan sebuah stiker dari distributor resmi di Indonesia, IMD. Yuk kita buka ada apa aja isinya. Kita buka bareng-bareng. Yang pertama saya temukan adalah sebuah manual book, bukan book ya, manual brosur. Jadi ini installation guide bagaimana cara memasang komponen-komponen yang diperlukan di dalamnya. Lalu ya CD driver, dan ini adalah pemeran utamanya. Nanti kita buka belakangan ya, kita lihat dulu yang lainnya ada apanya. Ya, ini adalah pendingin prosesor. Jadi dengan dimensi sekecil ini dimungkinkan fan bawaan prosesor itu tidak bisa masuk ke dalamnya, sehingga ASRock menyertakan custom untuk pendingin prosesor. Sistem coolingnya seperti ini, kecil, mungil. Nanti kita tes bersama-sama seperti apa performanya. Dan apalagi? Ya, sebuah adaptor. Ini yang menggantikan fungsi power supply. Jadi ada eksternal adaptor. Kita lihat di sini output totalnya ada 120 watt. Terus apalagi? Ini ada kabel powernya untuk adaptor. Dan ini yang kecil-kecil apa ini? Kita lihat bareng-bareng, ada beberapa kantung plastik kecil. Ini sepertinya untuk M.2 skrup untuk M.2 ya. Terus ini ada skrup tambahan lainnya. Dan ini adalah converter untuk storage 2,5 inci. Jadi kalau teman-teman pakai SATA SSD atau SATA hard disk, kalau mau dipasang harus menggunakan converter ini. Dan habis, itu aja isinya. Dan sekarang kita akan lihat bentuk fisiknya. Si X Mini 300 ini kayak apa sih? Kita buka di sini. Masih ada plastiknya juga. Ya. Dan inilah DEX Mini X300. Dimensinya kecil banget. Oke, kita lihat dulu konektornya ada apa aja, interface-nya. Di bagian depan ada mic input, speaker output, USB 3 dan USB Type-C. Lalu ada tombol power, dan di bagian belakang ada apa aja? Ada USB 3, USB 2, RJ45 untuk LAN card, dan yang cukup mengejutkan masih menyediakan DSAP konektor untuk VGA card.
untuk monitor. Jadi ada 3 output monitor, D-sub, HDMI, dan DisplayPort. Serta ada sebuah konektor DC in untuk adaptor. Oke teman-teman, dimensinya sekecil ini, kira-kira bisa dibayangkan segede apa, hanya sebesar ini. Kayaknya mirip banget sama power supply ya. Mas, ada power supply nggak? Nah itu tuh, coba lihat. Coba kita bandingkan dengan sebuah power supply. Secara dimensi hampir sama, mirip sama lah, bisa dibilang sama ya. Seperti ini. Kalau dibandingkan dari samping juga seperti ini. Tebalnya juga hampir sama. Jadi kalau teman-teman ngebayangin sebuah power supply, kira-kira segitu besarnya sebuah DEX Mini X300 ini. Oke, habis ini kita akan bahas teknis, kita akan buka dalamnya, kita akan bahas apa saja yang bisa disupport untuk motherboard ini diklaim oleh ASRock dimensinya adalah STX, jadi lebih kecil dari Mini ITX, dan chipsetnya itu X300. Saya juga, ini memang bukan chipset yang umum ada di pasaran ya. Saya nggak tahu ini adalah turunan dari A320 atau mungkin turunan dari mungkin B450 atau B550. Yang jelas ini chipsetnya X300M STX, di sini ada tulisannya seperti itu. Soketnya AM4, tapi tidak semua prosesor AM4 bisa dipasang di sini. Syaratnya adalah ada IGP-nya. Kalau secara manual support CPU list di websitenya, yang disupport adalah Picasso, Reverie, sampai Renoir. Jadi kalau prosesor yang bisa dipasang di sini harus ada IGP-nya. Jadi yang ada di pasaran sekarang paling rendah mungkin sekitar kira-kira Athlon 200GE, Athlon 3000G itu bisa dipasang di sini. Terus Ryzen seri 2000 yang G, yang 2200, 2400 juga bisa. Seri 3000, 3200G, 3400 juga bisa, dan support Renoir 4000 series, 4350G, 4650G, dan 4750G. Jadi ini adalah versi pembaharuan dari seri ASRock sebelumnya A300 yang hanya support sampai ke Ryzen 3000 series. Ini support Renoir. Jadi kita punya pilihan yang lebih banyak untuk membangun sebuah X300 menjadi PC yang dapat kita gunakan. Bisa disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kita. Oke, terus kita berangkat ke RAM-nya gimana? RAM-nya itu menggunakan SODIMM, jadi slotnya pendek, tidak seperti RAM yang digunakan dalam PC. Ini adalah RAM yang digunakan untuk notebook. Jadi di sini ada 2 buah slot SODIMM. Secara teori bisa support sampai 64 GB, 32 per keping kali 2. Mungkin agak susah seri 32 keping per 32 GB per keping ya. Cuman sebenarnya ada sih. Untuk speednya gimana? Speednya tergantung oleh prosesor yang dipasang. Jadi kalau natifnya seri 2000 Ryzen 2000 series, 3000 series itu cuma 2933 MHz. Tapi kalau Renoir itu support natifnya sampai ke 3200 MHz. Nanti kita akan coba kita lihat BIOSnya ya. Lalu apalagi expansion slotnya gimana? Storage-nya apa yang bisa dipasang? Sistem ini saya baca di websitenya support 2 buah M.2 PCI Express, jadi M.2 NVMe, bukan M.2 SATA. Jadi harus NVMe, 2 buah. Ada slotnya 2 buah M.2 Ultra yang hanya support untuk M.2 NVMe.
Satu buah M.2 urutannya ada di bagian bawah teman-teman. Jadi kita support 2 buah M.2 NVMe dan 2 buah SATA storage, entah mau pakai hard disk ataupun SSD SATA itu bisa. Jadi yang SATA-nya konektornya ada di bawah juga. Ini harus menggunakan kabel konverter tadi. Nah, ini dia. Jadi kita harus pakai gunakan kabel ini untuk menyambungkan SATA storage ke motherboard ini. Masukin ke sini satu, ini power sama data jadi satu di sini. Dan nanti bracketnya ada di bagian bawah ini, di sekrup di bagian bawah ini, terus kabelnya connect ke sini dengan konverter ini. Oke, terus apalagi yang bisa kita pasang di motherboard ini, di sistem STX ini? Di sini ada tulisannya M.2 Wi-Fi. Jadi kita bisa menggunakan M.2 modul yang Wi-Fi ataupun Bluetooth atau Wi-Fi dan Bluetooth di sini untuk konektivitas internal dengan Wi-Fi internal ya. Di sini ada M.2 Wi-Fi slot 1 biji. Oke, habis ini kita akan coba rakit sistem ini X300 ini. Kita akan coba pasangi prosesor tertinggi yang disupport oleh dia, yaitu Ryzen 7 4750G. 8 core 16 thread di sistem sekecil ini. Wis, aku juga agak semangat nih. 8 GB kali 2 SODIMM kita akan pasang di sini dan 1 buah storage NVMe. Kita akan rakit, kita akan benchmark apakah sistem sekecil ini bisa mempertahankan performa sebuah Ryzen 7. Apakah skor-skor benchmark nanti normal seperti PC-PC rakitan yang gede itu. Yuk kita lihat bareng-bareng di sini. Ya, sudah kita rakit, sudah kita jadikan sebuah PC yang siap kita gas. Di sini di dalamnya sudah ada Ryzen 7 8 core 16 thread, 16 GB RAM dual channel dan storage NVMe. Harusnya ini kenceng banget, mini PC terkenceng yang pernah saya temuin. Harusnya ya. Kita akan coba habis ini, kita akan benchmark simulasi render, simulasi 3D dan beberapa aplikasi lain. Saya pengen tahu dengan sistem sesimpel ini, sekompak ini, apakah sebuah Ryzen 7 itu ada penurunan performa? Apakah bisa normal seperti PC normal dengan motherboard normal dan power supply normal? Dan saya juga ingin tahu suhu kerjanya, apakah dengan sistem sesimpel ini bisa tetap terjaga suhunya? Dan satu lagi, kita akan ukur konsumsi dayanya. Seirit apa sih kalau pakai adaptor eksternal gitu? Apakah bisa lebih irit dari PC normal? Yuk kita coba bareng-bareng.
teman-teman sudah kita lihat bareng hasil benchmarknya. Dan tadi ya di awal ketika saya ngerakit ini terus saya nyalain, saya masuk BIOS, saya cukup surprise dengan kondisi BIOSnya. BIOSnya itu normal banget, dalam artian gimana? Normal seperti motherboard ASRock lainnya, bukan seperti mini PC. Jadi saya bayangin di awal ketika saya masuk BIOSnya ini pasti limitasinya banyak banget ya untuk mengatur segala halnya di dalam BIOS ini. Tapi ternyata tidak, sama sekali tidak. Dan pengaturan BIOS X300 ini relatif cukup lengkap. Hampir semua, bahkan semua fitur yang bisa kita tweaking dari sebuah prosesor Ryzen 7 di sini bisa di tweaking di BIOS X300 ini secara natif. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau kita mau overclock prosesor itu sudah bisa kita atur BCLK-nya juga bisa, multiplier juga bisa, V-core-nya juga bisa diatur, SOC voltasenya juga bisa diatur. Terus IGP-nya gimana? IGP-nya juga bisa kita tweaking manual. Kita mau naikin clock-nya dengan manual bisa, kita tinggiin GFX voltasenya juga bisa. Terus RAM-nya gimana? Opsi speed RAM-nya itu luar biasa sampai di atas 5000 MHz pilihan speednya. Tweaking di VDIM-nya juga bisa kita naikkan. Terus latensinya gimana? Timingnya bisa, semua bisa diatur di BIOS X300 ini, dan itu yang membuat saya surprise. Jadi pengaturannya benar-benar bisa diatur semua di BIOS X300 ini, dan itu benar-benar oke banget untuk sebuah mini PC. Sebenarnya tadi kita tidak pernah punya skenario untuk men-tweaking memorinya, tapi ketika semua opsi tersedia, saya gagal untuk coba ngeset lebih tinggi dibandingkan natifnya. Tadi awalnya kita menggunakan Apacer 2666 MHz CR20, dan saya coba menaikkan ke 3200 MHz CL18, dan teman-teman lihat hasilnya kan lumayan oke, peningkatannya signifikan banget, terutama di grafik performance-nya. Nah, sentil dikit aja udah naiknya lumayan. Oke, itu dari sisi BIOS. Oke, dengan BIOS yang luar biasa, kita belum bisa mengoptimalkan semua. Tadi saya cuma coba nyoba naikin di RAM-nya aja sudah kelihatan banget ada peningkatan performa. Terus mungkin teman-teman bertanya, dengan memasang prosesor desktop di mini PC ini dengan motherboard sekecil ini, teman-teman pasti punya bayangan bahwa performanya akan turun lumayan gitu ya. Maksudnya dibandingkan dengan full PC yang beneran dengan motherboard normal dan power supply normal, pasti kalau dipasang di board sekecil ini dengan adaptor eksternal pasti juga performanya nggak akan sekenceng kalau di desktop PC yang normal. Dari hasil yang kita dapat dan dari beberapa referensi database kita juga, dari beberapa referensi di internet juga, kita bisa lihat bahwa sebenarnya performanya tidak tereduksi sama sekali. Dalam artian 4750 Ryzen 7 ini ya begini performanya, baik dipasang di mini ITX seperti ini maupun dipasang di desktop normal PC yang biasa kita rakit. Jadi untuk performa totally normal, tidak ada reduksi performa dengan form factor yang sekecil ini. Jadi jangan khawatir, performanya normal-normal aja. Terus pasti juga ada pertanyaan dari teman-teman, ini kecil banget, pasti airflow-nya nggak maksimal, pasti suhunya jadi panas. Ya, logikanya begitu, logikanya memang begitu, cuman dari hasil tes kita tadi, kita juga ngetes suhu, kita menggunakan software HW Info dan kita lihat suhu GPU dan CPU-nya ketika bekerja ya. Memang slightly higher, sedikit lebih panas, tapi saya tekankan di sini ini masih dalam kategori normal. Tadi suhu tertinggi yang bisa kita capai untuk dalam mengoperasikan PC ini itu 88,4 sekian ya, 88 sekian derajat Celcius. Itu ketika apa skenarionya? Ketika kita menggunakan simulasi render. Dalam artinya simulasi render itu memaksa CPU-nya ini 8 core 16 thread bekerja hampir 100%. Dan itu menghasilkan suhu maksimal 88 derajat Celcius. Untuk IGP-nya gimana? Kan ini jadi satu sama prosesor. Ya, ketika kita bermain game, tadi kita coba game berat ya, kita coba benchmark internalnya Tomb Raider. Suhu IGP-nya, Integrated Graphic Processor-nya itu maksimal hanya 70 derajat Celcius. Dan itu masih normal. Dan ketika kita gunakan biasa browsing, ngetik, dan lain sebagainya, itu suhunya sekitar 38 sampai 46 derajat Celcius. Dan saya masih kategorikan itu normal banget. Jadi jangan khawatir soal suhu kerja. Mini PC X300 ini masih terjaga dalam kategori normal-normal saja. Oke, untuk konsumsi daya bagaimana? Ya, penggunaan adaptor eksternal jelas membuat si form factor PC ini semakin kecil ya, nggak ada space buat power supply. Tapi konsumsi daya gimana? Apakah bisa lebih rendah?
secara umum slightly lower, cuman tidak signifikan ya. Jadi untuk idle-nya tadi kita lihat ini idle-nya sekitar 10 sampai 15 watt. Terus untuk kalau kita browsing YouTube dan ketik tipis-tipis itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 watt. Terus untuk gaming kurang lebih sekitar 50 sampai 65 watt saja, dan ketika kita simulasi render notabene si prosesor tereksploitasi maksimal hampir 100%, komputing dayanya di atas 100 watt tadi ya, 110-an watt saja. Itu relatif cukup rendah untuk, jangan lupa ini 8 core 16 thread ya teman-teman. Jadi itu masih kategori normal dan relatif agak rendah, cukup rendah untuk sebuah 8 core 16 thread PC dengan performa yang normal. Oke. Ya, itu dia teman-teman, sebuah X300 barebone yang sudah kita rakit dengan Radeon 7 di dalamnya. Sebenarnya buat siapa sih PC ini? Ya mungkin buat teman-teman yang butuh PC dengan performa tinggi tapi nggak gede casingnya, yang simple, nggak menu-menuin meja dan bisa dibawa kemana-mana. Mungkin opsi PC ini adalah opsi terbaik yang ada di pasaran sekarang. Kenapa? Karena memang varian komponen yang bisa disupport itu cukup beragam, jadi artinya itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Contohnya prosesor, kita bisa pakai Athlon 300G atau 200GE yang harga 700 ribuan misalnya. Kalau kita nggak butuh performa prosesor yang tinggi, hanya dual core 4 thread. Terus kalau misalnya storage-nya kita mau pakai SATA yang 120GB yang paling murah juga bisa dipasang. Terus SODIMM-nya mau 4GB x 2 juga bisa. Mungkin worst case-nya mau pasang single channel juga masih bisa hidup. Intinya itu customizable banget, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan kalau kita butuh high performance, even kita masih bisa pasang Radeon 7 di sini dan performanya itu normal seperti PC normal, nggak seperti PC mini PC, tidak tereduksi tadi kita bilang ya. Jadi buat teman-teman yang butuh dimensi kecil tapi powerful, mungkin ini opsi yang terbaik yang ada di market saat ini. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa kita infokan mengenai X300 Mini Dex Mini dari ASRock, sebuah barebone mini PC yang luar biasa menurut saya. Harganya juga relatif sangat murah untuk kemampuan dan fitur-fitur yang disediakan. Masih ada satu hal yang belum sempat saya explore lebih jauh, terutama mengenai BIOS-nya. Saya coba akan buat satu konten lagi untuk gimana mengoptimalkan si mini PC ini dari semua sektor CPU yang bisa kita tweaking, dari mulai prosesornya, IGP-nya sampai ke RAM-nya. Dan itu saya iseng-iseng naikin memorinya ke 4000 MHz teman-teman, dengan timing yang saya custom sendiri, dan ternyata bisa berjalan dengan normal, cuma nggak sempat saya benchmark. Dan itu menurut saya masih sangat menggelitik. Belum lagi kalau kita naikin IGP-nya, belum lagi kita tweaking prosesornya, saya masih lihat ada potensi performa yang cukup tinggi yang bisa dihasilkan oleh sebuah X300 ini disandingkan dengan prosesor apapun di levelnya ya. Oke, moga-moga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung channel kita, subscribe, like, dan share. Kita harapkan dari teman-teman. Kalau ada koreksi salah informasi dari saya bisa ditulis di komen, atau ada saran-saran buat kita juga bisa tulis di komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.